Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, Ibu berharap semoga kalian terus semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Oke, sekarang kita belajar tematik ya. Tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, silahkan dipersiapkan buku tematiknya, buku tema 8-nya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, siswa dapat mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia. Lalu yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, siswa dapat mengetahui pengertian gerak tari yang menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Lalu yang keempat, dengan kegiatan menulis cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Dan yang kelima, dengan kegiatan mencoba praktik bermain ketapel, siswa dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar. Pembelajaran kedua, muatan SBDP, ya, mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Ya, setiap daerah memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Ya, misalnya tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, tari saman dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi berasal dari Jawa Tengah, ya, dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Nah, selanjutnya di sini ada ragam jenis tari daerah, ya, yaitu ada tari kuda lumping. Tari kuda lumping berasal dari Pulau Jawa, ya. Nah, gerakan tari kuda lumping ini dilakukan dengan gerakan yang kuat dan energik. Lalu tari reok Ponorogo, ya, tari reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, ya, provinsi daerah Jawa Timur, ya. Gerakan tari reok Ponorogo ini dilakukan dengan gerakan lincah, gesit dan kuat, ya. Nah, selanjutnya ada tari legong, ya. Tari legong berasal dari Bali, ya. Nah, gerakan tari legong ini dilakukan dengan gerakan yang cepat, ya, lebih dinamis dan banyak patah-patahnya karena mengikuti iringan musiknya. Nah, ya, jadi setiap daerah memiliki ragam tari yang berbeda, ya. Nah, untuk tugasnya yaitu halaman 73 dan 75. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Ya, tokoh protagonis adalah tokoh utama. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Nah, selanjutnya di sini ada teks bacaan, ya, bisa kalian baca sendiri ya di halaman 76 buku paket tema 8-nya. Lalu tugasnya yaitu halaman 78. Selanjutnya muatan IPA, ya, menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Ya, benda pegas yaitu benda yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan. Nah, contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, bola sepak, dan ban mobil dan tali ketapel. Ya, nah contoh peristiwanya yaitu nih, anak dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin. Nah, trampolin merupakan benda pegas. Ya, nah untuk tugasnya yaitu halaman 81, 82 dan 83. Ya, halaman 82 disertai gambar, ya, bisa didapat dari majalah atau buku cerita yang sudah tidak terpakai.
Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.